Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang satu minggu ini memang terpantau terkoreksi, dan menurut saya kesempatan untuk coba kita pantau di daerah supportnya untuk buy on weakness. Bagaimana potensi saham di depannya yang sudah punya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari Jumat kemarin masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1.600. Bisa kita perhatikan di grafik, cara pergerakan Antam memang masih belum bergerak uptrend. Tapi dalam beberapa minggu terakhir bisa kita lihat Antam sudah mulai bangkit dari downtrendnya, sudah mulai terbentuk high low, tapi saat ini masih tertahan di resisten EMA 150 sampai 1.700. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50, Antam masih terus naik. Tapi pada saat mengetes garis EMA 150, Antam gagal break dan saat ini kembali melemah ke garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 1590, dan di atasnya masih ada zona support sekitar 1600 sampai 1610. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan belum take profit pada saat gagal break garis EMA 150 sampai 1700, saat ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 ini minggu depan tidak tembus. Dan sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Asing terpantau hari Jumat masih masuk akumulasi, hari Kamis juga masih masuk setelah sebelumnya terus distribusi saham Antam. Tapi penurunan 2% lebih ini terpantau memang ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Antam apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih menarik untuk coba pantau karena pertama masih berada di atas garis EMA 50, saat ini juga support 1600 belum terkonfirmasi break, plus minggu lalu atau satu minggu sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal dan mulai turun, sudah turun lumayan dalam. Jadi bisa dimanfaatkan untuk coba pantau untuk buy on support dan trading jangka pendek memanfaatkan technical rebound apabila memang minggu depan Antam berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi apabila kita pantau berhasil rebound, bisa coba entry di sekitar support di garis EMA 50 sampai 1600 dan target take profit jangka pendek di 1650 sampai target hijau di 1700. Saya tetap pertimbangkan untuk take profit di resisten berikutnya apabila ternyata Antam masih gagal break setelah berhasil rebound dari garis EMA 50. Karena ingat, walaupun berhasil bertahan dari garis EMA 50, selama masih gagal break garis EMA 150, Antam masih akan sideways dan masih ada potensi malah turun bawah garis EMA 50 apabila garis EMA 150 gagal terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBRI yang 2 hari terakhir juga melemah. Bisa kita perhatikan BBRI untuk hari Jumat turun 3% lebih ke harga 6.050. Jadi saat ini kembali dekat dengan support di EMA 50 di harga 6.000. Setelah sebelumnya BBRI berhasil bertahan di 6.000 dan rebound, tapi belum sempat menyentuh 6.400, baru di sekitar 6.325 BBRI kembali melemah. Secara pergerakan satu bulan terakhir ini BBRI masih sideways dengan resisten terdekat itu di 6.350. Sedangkan support 6.000 masih berupa support kuat, apalagi saat ini tepat di garis EMA 50. Sehingga apabila teman-teman sudah dapat dan saat ini masih hold, BBRI masih layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan, walaupun turun 3% lebih, ini terpantau masih ada akumulasi. Asing baru melakukan distribusi pada hari Kamis dengan jumlah kecil, tapi satu minggu terakhir asing masih masuk. Dan di broker summary terpantau ini tidak ada distribusi, walaupun memang juga tidak ada akumulasi. Sehingga misalnya menarik, asing masih belum distribusi, saat ini juga dekat dengan support di 6.000, jadi bisa kita masukkan kuat untuk coba pantau di 6.000. Jadi apabila terpantau 6.000 masih berupa support kuat dan BBRI masih bisa rebound, masih menarik untuk entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 6.000 sampai maksimal 6.350 apabila memang setelah berhasil rebound, BBRI masih gagal break. Karena saat ini masih sideways, jadi masih menarik untuk swing trade. Atau hold saja terus selama support di 6.000 ini tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selanjutnya BBTN bisa kita lihat secara pergerakan ini masih bergerak sangat uptrend. Hari Jumat memang turun 2% lebih di 1555, tapi penurunan ini walaupun candlenya lumayan solid, menurut saya penurunan yang masih wajar. Karena hampir 2 minggu terus terbentuk candle hijau tanpa ada candle merah. Jadi apabila ada 1-2 candle merah, menurut saya ini masih wajar. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah di 1400 ke bawah, koreksi ini masih bisa di hold dengan trailing stop di 1500. Selama BBTN terkoreksi tapi kuat di 1500, secara tren uptrendnya menurut saya masih belum terkonfirmasi patah, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan bisa kita perhatikan untuk BBTN sama seperti BBRI, asing belum keluar,
malah 2 hari terakhir asing masih masuk, walaupun 2 hari terakhir turun. Di broker saham juga sebenarnya tidak terpantau ada distribusi. Jadi untuk BBTN juga masih menarik untuk di hold. Yang untuk belum sempat entry sebelum juga masih bisa coba pantau. Lebih oke adalah apabila memang BBTN minggu depan terkoleksi ke 1500. Apabila melemah mengetes 1500 masih bisa bertanda rebound, baru coba entry untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah. Jadi saat ini memang 1550 masih berupa support. BBTN masih ada potensi rebound dari support ini dan lanjut naik kembali menuju target di sekitar 1650. Tapi untuk best buy-nya menurut saya saat ini tunggu di 1500. Dan apabila teman-teman pantau minggu depan ternyata BBTN bisa rebound dari 1550, memang masih bisa entry tapi harus lebih disiplin. Dan saat ini ada satu resisten minor di 1600. Dan cara trend BBTN juga masih oke saat ini, bisa kita lihat masih sangat uptrend dan masih ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Oke, dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Telkom yang 1 minggu terakhir memang turun sangat dalam. Jadi secara trend memang Telkom sudah tidak oke, sudah mulai downtrend karena sudah turun bawah garis EMA 50 150. Dan bisa kita lihat setelah sebelumnya sempat bertahan dan mencoba rebound dari garis EMA 150, tapi setelah berhasil rebound tetap beberapa kali gagal break garis EMA 50, sehingga secara pergerakan memang sudah harus hati-hati pada saat terpantau berhasil rebound tapi gagal break garis EMA 50, karena potensi untuk menembus garis EMA 150 akan besar. Dan ternyata setelah berhasil break, Telkom turun sangat dalam dan saat ini bisa kita lihat berada di sekitar support 3500. Jadi walaupun hari Jumat kemarin turun ke 3470, tapi candle hari Jumat ini belum mengkonfirmasi bahwa Telkom menembus 3500. Walaupun potensi untuk lanjut turun masih sangat besar menuju support berikutnya di 3400. Jadi untuk Telkom saat ini menurut saya menarik untuk coba pantau untuk memanfaatkan technical reboundnya, karena bisa kita lihat sudah turun sangat dalam 1 minggu ini. Dan bisa kita perhatikan untuk Telkom penurunan tajam ini karena asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan sebelumnya bisa kita lihat di sini asing terus masuk akumulasi, harga Telkom bergerak naik. Setelah asing distribusi memang saat ini Telkom mulai melemah. Bedanya sebelumnya asing akumulasinya naiknya pelan-pelan, tapi setelah distribusi dalam 1 minggu langsung turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Jadi untuk Telkom atau saham-saham blue chip yang perbankan memang kita harus fokus pergerakan asing. Apabila asing belum terlihat keluar masih aman, tapi apabila keluar memang harus hati-hati, ada potensi untuk berubah arah. Jadi untuk Telkom saat ini apabila mau entry menurut saya wait and see. Untuk minggu depan bisa buy on breakout apabila memang Telkom berhasil naik kembali di atas 3500. Apabila berhasil break, menurut saya masih menarik untuk coba buy on 3500-nya dengan target jangka pendek di 3600, memanfaatkan teknik rebound-nya. Atau apabila kembali lanjut turun, bisa coba spekulatif buy di 3400. Ingat, ini lebih ke spekulatif buy karena apabila menyentuh bisa saja rebound sementara dan takutnya malah melanjutkan penurunan. Lebih aman adalah apabila Telkom minggu depan terpantau masih bisa naik kembali di atas 3500. Apabila masih bisa naik lebih oke, lebih aman karena ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Apalagi terpantau pada saat rebound minggu depan asing mulai masuk kembali. Apabila terpantau asing sudah mulai masuk kembali 1 minggu ke depan, maka potensi Telkom untuk rebound akan lebih oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.